semuanya, perkenalkan saya Maureen Marinava dari nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mitigasi bencana dari bencana alam tanah longsor. Ya. Sebelum menjelaskan mitigasi, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa sih tanah longsor itu. Jadi di sini tanah longsor yaitu sebuah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara singkatnya tanah longsor yaitu sebuah pergerakan mungkin tanah yang gugur dari lereng hingga menjatuhi material yang berada di bawah lereng. Selanjutnya, langkah-langkah mitigasi tanah longsor. Di sini ada 3 mitigasi, yaitu mitigasi sebelum bencana tanah longsor, saat bencana tanah longsor, dan yang terakhir yaitu sesudah tanah longsor. Yang pertama yaitu mitigasi sebelum bencana tanah longsor. Yang pertama, kita harus melakukan pemetaan daerah tempat tinggal. Selanjutnya, pelajari tanda-tanda terjadi longsor pada daerah yang berlereng atau hujan lebat terus-menerus, muncul rembesan, muncul retakan, warna air sungai keruh jika ada potensi banjir bandang. Selanjutnya, memberitahu lingkungan bila terdapat kemungkinan terjadi tanah longsor. Kemudian, keluarga ikut aktif bersama masyarakat yang ada di daerah rawan longsor, rutin melakukan patroli termasuk kontrol aliran sungai di lereng bagian atas. Jika terjadi pembendungan, dapat berpotensi terjadi banjir bandang. Dan mitigasi yang terakhir yaitu adalah jika tanda-tanda tanah longsor sudah terlihat, maka pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua yaitu mitigasi saat bencana tanah longsor. Mitigasi yang dilakukan saat bencana tanah longsor terjadi, yang pertama yaitu jangan panik dan tetap tenang, karena kondisi panik akan mengakibatkan kita tidak dapat bertindak dengan tepat. Yang kedua, segera tinggalkan rumah. Jika tanah longsor terjadi di sekitar rumah kita, berlindunglah ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin untuk terjadi. Yang ketiga yaitu, bila memungkinkan, bantu keluarga dan orang lain yang mengalami situasi sulit akibat tanah longsor. Yang keempat, hubungi petugas lingkungan di daerah tempat tinggal kalian. Yang kelima yaitu, jika kondisi sekitar tempat tinggal kita membahayakan, maka kita harus segera mengungsi. Dan yang terakhir yaitu, pantau terus informasi. Apabila informasi menyatakan kondisi belum aman, jangan dulu kembali ke rumah, karena kemungkinan longsor akan terjadi tanpa kita duga. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah mitigasi setelah bencana tanah longsor. Mitigasi setelah bencana tanah longsor, untuk yang pertama yaitu jauhi kawasan yang terkena longsor dan tetap berada di tempat yang aman. Yang kedua, ikuti terus informasi untuk memastikan kita sudah berada di tempat yang tepat dan aman. Kemudian yang ketiga, berikanlah pertolongan bagi yang membutuhkan tanpa membahayakan keselamatan diri sendiri. Yang keempat, laporkan kondisi dan kejadian dengan singkat dan jelas. Kemudian yang kelima yaitu, kembalilah ke rumah jika situasi dan kondisi di tempat tinggal kita sudah dinyatakan aman. Dan yang terakhir adalah, ikuti perintah relokasi apabila telah diputuskan oleh pihak yang berwenang. Baik, demikian adalah mitigasi dari bencana alam tanah longsor. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, bye-bye. Saya akan menjelaskan bagaimana mitigasi pada saat gempa bumi. Pada saat gempa bumi biasanya kita dibantu oleh pemerintah seperti berbagai makanan dan lain-lain dan tempat tinggal. Tapi kita tidak bisa mengharapkan bantuan terus dari orang lain. Bagaimanapun juga bertahan hidup itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk bertahan pada saat gempa bumi itu, kita bisa pergi ke hutan, karena di hutan itu jauh dari bangunan-bangunan yang dapat berbahaya dan menimpa kita, dan pohon-pohonnya lentur dan susah untuk kena gempa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bertahan 24 jam di hutan saat gempa bumi. Yang pertama, kita harus keluar rumah dulu. Untuk keluar rumah kita buka jendela
dan pintu. Lalu kita harus pastikan untuk memutus sambungan gas di kompor supaya tidak ada ledakan. Terus jangan lupa pakai sepatu dan siapkan barang-barang, lalu tinggalkan rumah. Barang-barang yang disiapkan itu ada 4 prioritas. Yang pertama ada tempat berlindung, shelter. Ini seperti tenda dan atau kamu bisa membuat tempat berlindung sendiri di hutan. Terus ada air pastinya, botol ambil air gitu. Terus api itu maksudnya korek dan tempat untuk menyalakan api. Terus makanannya ini biasanya kan kalau mitigasi gempa bumi mungkin dikasih dari pemerintah atau kamu bisa bawa snack dan makanan instan dari rumah. Dan kalau tidak ada makanan, kamu bisa membawa alat pancing dan umpan. Nanti kamu bisa menangkap ikan di sungai. Begitu. Ada pertanyaan? Halo Sobat Geografi, kembali dengan saya Lunita Regina Budivia. Di sini saya akan memberikan sedikit info mengenai mitigasi bencana likuifaksi. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang mitigasinya, saya akan memberitahu tentang pengertiannya. Jadi, likuifaksi adalah fenomena di mana tanah yang tanpa kohesi menjatuhkan kekuatan gesernya secara signifikan dan mengalir di bawah volume yang konstan, tegangan konstan secara efektif, dan tegangan geser yang konstan akibat timbulnya tekanan pori yang berlebih selama gempa bumi. Jadi, bisa dikatakan likuifaksi itu merupakan salah satu kerusakan akibat gempa. Nah, selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan likuifaksi adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli. Kemudian, gunakan pondasi yang cocok. Jika ingin membangun rumah, pilihlah pondasi yang cocok. Kemudian, tingkatkan juga pondasinya, pastikan kuat sekuat-kuatnya. Terus dapat juga memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. Sekian informasi yang saya berikan. Terima kasih. Saya Fatima Riyadi akan membacakan mitigasi bencana saat gunung meletus. Yang pertama yaitu pemantauan dan peringatan dini. Sistem pemantauan gunung api yang canggih untuk mendeteksi aktivitas vulkanik yang tidak biasa, serta sistem peringatan dini yang efektif untuk memberitahu penduduk sekitar. Yang kedua, evakuasi dan perencanaan darurat. Penyusunan rencana evakuasi yang baik dan pelaksanaan simulasi evakuasi secara rutin untuk meningkatkan kesiap masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang ketiga yaitu penyuluhan masyarakat. Pendidikan kepada masyarakat tentang tanda-tanda bahaya gunung meletus serta langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Yang keempat ada zona bahaya. Penetapan zona bahaya berdasarkan tingkat risiko yang memungkinkan pengaturan pembangunan dan aktivitas manusia di sekitar Gunung Merapi. Status saat Gunung Merapi erupsi yaitu level 1 normal. Status aktif normal pada gunung api artinya tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Hal ini menandakan tidak ada letusan dalam waktu kurun tertentu. Yang kedua ada level 2 waspada. Di level ini, hasil pengamatan visual dan instrumental mulai memperlihatkan peningkatan aktivitas. Pada beberapa gunung Merapi dapat terjadi erupsi, tetapi hanya menimbulkan ancaman bahaya di sekitar kawah. Yang ketiga ada level siaga. Level siaga ini gunung berapi mengalami peningkatan aktivitas yang semakin nyata. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Yang terakhir ada level 4 atau awas, adalah status gunung berapi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi. Artinya, ada peningkatan aktivitas yang semakin nyata atau gunung api mengalami erupsi. Halo, saya Geisha Ismi Aulia, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tsunami. Sebelum itu, pengertian dari tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dasar laut seperti gempa bumi, longsor bawah laut, atau gunung berapi yang menyebabkan gelombang besar yang menyapu bibir pantai. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda akan terjadi bencana tsunami? Yang pertama biasanya diawali oleh gempa bumi.
bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya jangan mendekati pantai dan tunggu info dari BMKG atau sebagainya dari pemerintah. Sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Yang kedua, dengarkan suara-suara gemuruh. Banyak dari korban tsunami telah mengatakan bahwa datangnya gelombang tsunami diawali dengan suara gemuruh yang keras, mirip dengan kereta barang. Yang ketiga, perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut dengan cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, maka segera lari dan mencari tempat perlindungan yang tinggi. Lalu, apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi bencana tsunami? Yang pertama, mengetahui pusat informasi bencana seperti BMKG, BPBD, PVMBG, dan instansi lainnya. Yang kedua, kenali area rumah, sekolah, tempat bekerja, atau tempat lain yang beresiko dengan mengetahui wilayah dataran tinggi. Yang ketiga, jika Anda sedang melakukan perjalanan ke wilayah pesisir pantai, kenali hotel, motel, dan pusat pengungsian yang ada. Sangat penting mengetahui rute evakuasi yang telah dibuat ketika peringatan dikeluarkan. Yang keempat, siapkan persediaan pengungsian dalam suatu tempat yang mudah dibawa atau tas siaga bencana. Upaya penyelamatan diri saat terjadi tsunami. 1. Jika Anda berada di sekitar pantai dan terasa guncangan gempa bumi dan susulan air laut dan disusul air laut yang surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segera lari menuju ke jalur evakuasi atau ke dataran tinggi. Yang kedua, jika Anda sedang berada di perahu atau kapal, segera arahkan kapal Anda kembali ke tengah laut dan jangan mendekati bibir pantai. Yang ketiga, jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan segera turun ke tempat yang rendah, karena gelombang tsunami bisa datang setelah gelombang ke-1 dan bisa lebih besar. Yang keempat, jika tsunami terjadi pada saat Anda sedang menyetir kendaraan, segera keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. Yang kelima, segera mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang atas penyebaran informasi tentang tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fitri Octavia, nomor absen 33. Pada kesempatan di video kali ini akan menjelaskan tentang mitigasi banjir bandang. Dan banjir bandang ini sendiri adalah bencana besar atau banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti rumah dan juga menyebabkan kerugian material. Kemudian adanya penyebab dari banjir bandang yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, adanya bangunan di daerah resapan air, jebolnya tanggul penampungan air, faktor tinggi rendahnya daratan, dan juga volume air yang besar. Kemudian kita lanjut pada pembahasan mitigasi bencana banjir bandang. Pada sebelum kejadian, mitigasi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Kemudian membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir, memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut seperti di daerah Jakarta, dan jangan membangun rumah di bantaran sungai. Kemudian bersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan. Lalu saat kejadian, mitigasi yang dapat kita lakukan adalah matikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik agar tidak terjadi kerugian nyawa atau kematian. Lalu yang kedua, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman. Dan yang terakhir, jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Kemudian mitigasi yang dapat kita lakukan setelah kejadian. Yang pertama, segera bersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur dan juga sampah. Dan waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Gunakan antiseptik untuk membunuh kuman dan kuman-kuman penyakit. Lalu segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare, karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Dan yang terakhir, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas Anda. Sekian, itulah mitigasi banjir bandang yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.